Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azza wa jal wa min ismihil awwal dzul jalal alladzi razaqana sya'ban wa ramadan wa syawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina al-mursal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-afdal wa ala alihi wa ashabihi al-hadin anid dhalal. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hamba Allah yang bertakwa, para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaatnya. Mari kita lanjutkan mengaji kita dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Semoga dengan niat ini Allah Ta'ala mencatat kita sebagai orang yang mencari ilmu dan mengangkat derajat setinggi-tingginya. Amin. Selama sebulan penuh kita menahan diri dari haus. Selama sebulan penuh kita menahan diri dari lapar. Dan selama sebulan penuh kita menahan diri dari nafsu-nafsu liar. Selama sebulan penuh kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan pada akhirnya puji syukur alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah pada bulan penuh kemenangan. Bulan di mana segala kebebasan dilarang kemudian diperbolehkan, dan bulan di mana dalam bulan itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengumandangkan takbir kemenangan. Allahu Akbar. Tapi tunggu dulu. Apakah puasa kita sudah pasti diterima? Apakah selama 1 bulan kita sukses melaksanakan ibadah penuh lengkap dengan pahalanya? Ataukah selama 30 hari kita hanya merasakan haus dan lapar, tapi tidak mendapatkan apa-apa? Mari kita perhatikan penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang ciri-ciri ibadah seorang hamba yang diterima. Dalam hal puasa beliau menjelaskan, inna mu'awwadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Artinya, membiasakan diri berpuasa setelah melaksanakan puasa Ramadan adalah tanda bahwa ibadah puasa Ramadan telah diterima. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan, fa innallaha idza taqabbala amal 'abdin waffaqahu li amalin shalih ba'dahu. Karena Allah, kata Imam Rajab, Ibn Rajab, karena Allah ketika menerima amal seorang hamba, maka pasti Allah akan memberikan taufik hamba tadi untuk selalu giat mengerjakan ibadah lain setelahnya. Dalam kitab yang sama, sebagian ulama menjelaskan, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan yang sesungguhnya adalah mampu mengerjakan kebaikan lain setelahnya. Faman amil hasanatan summa atba'aha ba'duh bihasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan kebaikan lain setelahnya, maka itu pertanda bahwa kebaikan yang pertama telah diterima. Maka seorang hamba jika dia terus mengerjakan kebaikan, kemudian dilanjutkan dengan kebaikan yang lain, dia ibadah kemudian ibadah lagi setelahnya, maka ini adalah tanda bahwa amalnya telah diterima oleh Allah. Tetapi kama annaman amila hasanatan summa atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamat raddil hasanati wa adami qabuliha.
Dan sebaliknya ketika seorang hamba mengerjakan kebaikan tetapi setelah itu dia melakukan kejelekan lain setelah melakukan kebaikan yang tadi, maka ini pertanda bahwa kebaikannya tidak diterima, ditolak. Dengan demikian, jika kita ingin tahu apakah puasa kita saat Ramadan telah diterima, maka tinggal kita lihat betapa semangat ibadah kita ketika bulan Syawal, bagaimana semangat kita, gairah kita untuk aktif kembali melaksanakan ibadah pada Syawal. Maka alhamdulillah ketika pada Syawal kita semangat lagi, gairah lagi, kita sanggup beribadah lagi penuh selama bulan Syawal, maka hebat. Tetapi apabila pada bulan Syawal semangat kita kendur, semangat kita hilang, kita loyo dan merasa untuk apa saya ibadah? Selama bulan Ramadan saya aktif ibadah, saya giat, saya rajin, saya iktikaf, saya tadarus, saya rajin bersedekah ketika sahur dan ketika buka puasa, saya tarawih setiap malam, bahkan saya hatam 30 hari, menghatamkan Al-Quran selama 30 hari, 30 kali. Pahala ibadah dalam bulan puasa jika bertepatan pada malam Lailatul Qadar, pahalanya melebihi 1000 bulan. Untuk apa saya ibadah lagi? Untuk apa saya giat lagi melanjutkan ibadah lagi di bulan-bulan berikutnya? Maka bisa jadi ini adalah tanda ibadah kita tidak diterima. Bisa jadi ini adalah tanda puasa kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Na'udzubillah. Terlepas dari itu, ada anjuran khusus, ada ibadah khusus yang sebaiknya dilakukan oleh orang Islam pada bulan Syawal, yaitu ibadah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Dalam sebuah hadis diterangkan, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Kata Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkan dengan berpuasa 6 hari dalam Syawal, maka ibaratkan dia sedang berpuasa selama 1 tahun. Ulama berbeda pendapat dalam hadis ini. Ada yang mengatakan, ini sama halnya dia mendapatkan pahala puasa sunnah selama 1 tahun. Kenapa bisa 1 tahun? Imam At-Tibi menjelaskan, al-hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan dibalas 10 pahala. Mengerjakan satu kebaikan, maka 10 pahala kita dapat. Puasa 1 hari, maka sama halnya kita sedang puasa 10 hari. Jika selama Ramadan kita mampu berpuasa selama 30 hari, maka 30 hari dikali 10 sama dengan 300. Maka kita telah berpuasa selama 300 hari, kemudian kita lanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari. 6 dikalikan 10 sama dengan 60. Maka jika ditotal, kita telah mampu berpuasa selama 360 hari. Dan saat itu kita telah berhasil mendapatkan pahala sunnah selama 1 tahun dengan kita melanjutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak begitu. Hadis ini menunjukkan justru pahala berpuasa 6 hari Syawal setelah Ramadan ini menunjukkan bahwasanya dia akan mendapatkan pahala puasa fardu selama 1 tahun, bukan pahala puasa sunat. Kenapa begitu? Beliau Imam Ibnu Hajar melanjutkan, karena jika tidak diartikan pahala puasa wa fardu,
maka seorang hamba mampu mendapatkan pahala sunnah selama 1 tahun dengan hanya dia mengerjakan puasa setiap bulan selama 3 hari. Maka cukup. Jika 1 tahun 12 bulan, maka 12 bulan setiap hari kita berpuasa selama 1 bulan setiap 3 kali 3 hari. Selama 1 bulan kita puasa 3 hari. 3 dikalikan 12 bulan sama dengan 36. 36 dikalikan 10 sama dengan 360. Maka dengan kita berpuasa sunnah setiap bulan 3 hari, maka 360 hari di akhir tahun kita akan mendapatkan pahalanya. Maka tidak pas menurut Imam Ibnu Hajar. Jika tidak diartikan pahala fardu, maka semua hamba bisa melaksanakan, bisa mendapatkan pahala sunnah, pahala puasa setahun dengan cara berpuasa 3 hari setiap bulannya. Maka ini adalah tanda betapa besarnya pahala puasa 6 hari pada bulan Syawal, sehingga pahalanya sama halnya kita berpuasa fardu selama 1 tahun. Demikian menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini hanya perbedaan pendapat antar ulama, tapi sejatinya kita diperintahkan untuk selalu giat beribadah, kita untuk selalu semangat beribadah. Kita tingkatkan semangat kita tingkatkan gairah kita pada bulan Syawal ini. Mari sebisa mungkin kita lanjutkan puasa kita selama 30 hari Ramadan, kita lanjutkan dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Mari teruslah semangat, jangan lemah dan jangan merasa puas. Tingkatkan selalu ibadah kita, kualitas semangat kita tingkatkan pada bulan-bulan selanjutnya. Kita terus ibadah lagi, kemudian ibadah lagi, berbuat kebaikan, kemudian dianjurkan kebaikan lagi, hingga pada akhirnya kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang rajin ibadah dan segala ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna lil khairat, Allahumma wafiqna lil khairat, Allahumma wafiqna lil khairat. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita untuk tetap giat melaksanakan kebaikan setelah kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.